itu limbah gas? Limbah gas merupakan limbah yang menggunakan media udara. Pada umumnya, udara mengandung unsur kimia O2, N2, NO2, dan CO2, dan sebagainya. Kualitas udara akan menurun jika terjadi pencemaran dari limbah gas yang melebihi kandungan udara alami. Hal ini dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Ada dua jenis zat pencemar yang terdapat dalam limbah gas, yaitu partikel dan gas itu tersendiri. Partikel dapat berupa butiran halus, tetapi masih bisa dilihat secara kasat mata. Misalnya asap, debu, uap air, dan sebagainya. Zat pencemar berupa gas hanya bisa dirasakan oleh indera penciuman, bahkan ada pula yang tak tercium, tetapi memiliki dampak yang berbahaya. Meskipun tak terlihat, limbah gas juga mengandung partikel padat dan cair. Ukurannya sangat kecil dan ringan. Partikel yang disebut materi partikulat ini dapat dibawa angin dengan mudah sehingga membuat jangkauan pencemaran makin luas. Sumber limbah gas. Pencemaran udara akibat limbah gas dapat disebabkan oleh beberapa hal. Penanganan dan pengolahan limbah gas juga dapat dipertimbangkan dari sumbernya. Yaitu yang pertama ialah transportasi. Pengolahan limbah gas. Untuk menangani limbah udara yang dihasilkan tersebut, perlu ada pengolahan limbah dengan cara yang benar. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, pengurangan gas buang. Jika kadar limbah gas di udara tidak terlalu banyak, dampak pencemaran yang terjadi tidak terlalu terasa. Namun, jika kadarnya tak terkontrol, limbah gas ini dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah pengurangan gas buang. Caranya adalah dengan melakukan desulfurisasi. Metode desulfurisasi adalah mengurangi gas buang dengan menggunakan filter basah atau wet scrubber. Penggunaan filter basah tersebut akan menghilangkan gas sulfur oksida yang timbul dari hasil pembakaran bahan bakar. Kadar gas lain yang dapat dikontrol dengan cara ini adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Cara kedua yang bisa dilakukan adalah menurunkan suhu pembakaran untuk menyempurnakan pembakaran. Ada alat yang digunakan, yaitu alat pengubah katalitik. Dengan cara ini, limbah gas yang bisa dikurangi adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Metode kedua yang bisa dilakukan adalah metode fisik dan kimia. Metode ini berfungsi untuk memurnikan limbah gas sehingga lebih ramah lingkungan. Ada beberapa perubahan fase yang terjadi pada aktivitas ini, yaitu metode fase gas, metode fase cair, metode fase padat, dan metode pembakaran. Metode fase gas adalah menyamarkan bau busuk dengan melepaskan bau yang enak dicium. Gas yang berbau tidak enak tetap ada, tetapi tidak terlalu tercium karena tersamar oleh gas lain yang berbau enak. Metode fase cair adalah menyerap gas yang memiliki sifat larut tinggi terhadap zat cair. Jadi, limbah gas yang dihasilkan dialirkan menuju senyawa penyerap gas atau adsorben seperti air. Tugas absorben adalah memurnikan kembali gas tersebut jika memungkinkan sehingga bisa digunakan kembali. Metode fase padat adalah penyerapan gas oleh adsorben padat. Prosesnya sama dengan fase cair. Dengan cara ini, molekul gas akan diserap oleh permukaan adsorben, baik secara fisik ataupun kimia. Absorben yang umum digunakan adalah arang aktif. Bentuk arang aktif ada dua, yaitu granular dan serat. Granular dapat menyerap bau dan warna,
Serat juga bisa menyerap bau dan warna, bahkan dengan kemampuan lebih tinggi daripada granular. Namun daya serapnya hanya selama 2-3 hari sebelum titik jenuh. Dengan metode pembakaran, limbah gas dapat menghasilkan karbon dioksida dan air. Caranya adalah dengan membakar langsung limbah gas pada suhu yang cukup tinggi, namun cara ini membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga jarang menjadi opsi penyelesaian limbah gas. Pengendalian limbah gas bukan hanya pengelolaan yang terpenting. Menangani limbah udara juga berkaitan dengan mengendalikan limbah gas. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pengkajian atau identifikasi terhadap sumber limbah gas. Kemudian, mengenali pola penyebarannya serta dampaknya. Sejumlah studi bisa dilakukan untuk kebutuhan identifikasi tersebut, baik studi terhadap kondisi sumber maupun studi terhadap dampak pencemaran udara. Langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi terhadap pihak-pihak terkait mengenai pentingnya menangani limbah gas sambil mempertimbangkan kondisi lingkungan tersebut. Dalam hal ini diperlukan peralatan serta tenaga profesional yang memahami aturan dan memiliki pengetahuan mengenai dampak pencemaran udara akibat limbah gas. Tenaga profesional ini disebut penanggung jawab pengendalian pencemaran udara atau PPU. Untuk menjadi PPU, seseorang harus mengikuti training khusus sehingga memiliki kompetensi untuk menangani dan mengelola limbah udara atau gas.